Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang seri kedua dari permintaan dan penawaran, di mana pada video seri kedua ini akan dibahas tentang harga keseimbangan, serta nanti kita akan membahas bagaimana pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga keseimbangan. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Anda sekalian. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus tayangan-tayangan yang akan muncul di channel ini. Mari kita simak materinya, jangan lupa tonton sampai habis, biar nanti kalian tidak gagal paham. Oke? Sahabat Natagama Televisi, pada video seri sebelumnya, kita pernah membahas tentang pengertian harga keseimbangan, serta bagaimana cara membentuk harga keseimbangan berdasarkan pendekatan tabel dan pendekatan grafis. Nah, saya ulang kembali ya di sini ya, agar nanti pengetahuan Anda nyambung dengan pembahasan yang ada pada video kita kali ini. Jadi saya ulang kembali, apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga kesepakatan antara konsumen dan produsen, atau saat PD sama dengan PS, atau saat QD sama dengan QS, atau saat kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran. Nah, di sini dimisalkan ya, fungsi permintaan yang berbentuk QD sama dengan 100 min 10P. Kemudian fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 10P. Sekarang kita bentuk nih, membentuk dari kedua fungsi ini menjadi schedule atau tabel permintaan dan penawaran. Kita di sini sudah mendapatkan harga keseimbangan itu ada di harga 6 dengan kuantitas keseimbangan 40. Ketika QD dan QS itu sama dengan 40. Ada di harga 6. Jadi harga keseimbangannya ada di harga 6 dengan kuantitas keseimbangan adalah 40. Kemudian dengan pendekatan grafis ya, kita mendapatkan harga keseimbangan itu dari titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan di sini ditunjukkan oleh kurva yang berwarna hijau di sini dengan simbol D atau demand. Kurva penawarannya di sini yang berwarna biru dengan simbol S atau supply. Nah, titik potongnya di mana? Titik potongnya ada di sini nih. EP, equilibrium price, itu ada di harga 6 dengan kuantitas keseimbangan 40. Sekarang kita akan lakukan nanti mencari harga keseimbangan dengan menggunakan pendekatan matematis. Kemudian nanti harga keseimbangan ini itu juga bisa mengalami perubahan akibat pergeseran kurva permintaan atau penawaran. Ini pun nanti akan kita bahas ya dalam video kita kali ini. Sekarang kita coba mencari harga keseimbangan dengan fungsi permintaan tadi, yaitu QD sama dengan 100 min 10P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 10P. Kita akan lakukan dengan pendekatan matematis. Jadi ketika ditanyakan tentukan harga dan kuantitas keseimbangan, maka harga keseimbangan itu terjadi ketika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Kita lihat di sini fungsinya adalah fungsi Q. Maka harga keseimbangan itu adalah ketika QD sama dengan QS. Kita selesaikan ya. QD 100 min 10P, QS-nya adalah min 20 plus 10P. Kita masukkan nih angka-angkanya. QD-nya adalah 100 min 10P, itu sama dengan QS-nya min 20 plus 10P. Nah, baru kita selesaikan. Yang ada P-nya kita gabungkan, yang nggak ada P-nya kita pindahkan di sini ya. Jadi min 20 ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi plus 20. Kemudian min 10P pindah ruas ke kanan menjadi plus 10P. Sehingga di sini 100 plus 20 adalah 120, sama dengan 10P plus 10P adalah 20P. Sehingga P itu sama dengan 120 dibagi dengan 20, maka P star, harga keseimbangan itu adalah 6. Untuk menentukan kuantitas keseimbangan, maka kita substitusikan nilai harga keseimbangan ini ke dalam salah satu fungsi. Nah, kita bisa memilih nih, misalkan nih, kita mengambil fungsi permintaan. Nah, dari fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 10P, kita substitusikan nih, nilai 6 ini menggantikan nilai
P, maka P-nya menjadi 6. Sehingga di sini kuantitas keseimbangan itu sama dengan 100 min 10 kali 6, maka 10 kali 6, 60. 100 min 60, kuantitas keseimbangan itu ada di kuantitas 40. Nah, ini sama dengan menggunakan pendekatan tabel, pendekatan grafis, ataupun pendekatan matematis, kita menemukan harga keseimbangan itu ada pada harga 6, dengan kuantitas keseimbangan adalah 40. Atau kita juga bisa menuliskan di sini, keseimbangan itu ada pada kuantitas 40 dengan harga 6. Dalam pendekatan grafis, kita mendahulukan yang sumbu horizontal dulu, yaitu kuantitas. Maka di sini kuantitas dulu. Kuantitas 40, kemudian baru di sini yang sumbu vertikalnya adalah harga dengan harga keseimbangan 6. Demikianlah cara mencari harga keseimbangan dengan menggunakan pendekatan matematis. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga keseimbangan. Nah, pajak dan subsidi itu akan mempengaruhi harga keseimbangan di sini. Kita lihat di sini ada kurva yang menggambarkan harga keseimbangan. Ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, titik potongnya di sini adalah harga keseimbangan. Dengan adanya pajak dan subsidi, maka harga keseimbangan itu posisinya akan berubah. Nah, selain pajak dan subsidi, apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ikut mengalami perubahan, maka nanti harga keseimbangan juga akan berubah. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan membahas nanti bagaimana pengaruh pajak dan subsidi menggunakan pendekatan matematis serta pendekatan grafis. Oke, mari kita simak. Nah, bagaimana ini pajak dan subsidi itu akan mempengaruhi harga keseimbangan? Pajak tak langsung seperti PPN dan cukai serta subsidi itu akan berpengaruh langsung kepada harga yang ditawarkan oleh produsen. Kita lihat di sini ilustrasinya. Pajak dan subsidi itu akan mengubah fungsi penawaran dari produsen, sementara fungsi permintaannya tetap. Jadi ingat itu ya, pajak dan subsidi itu mengubah fungsi penawaran, sementara fungsi permintaannya tetap. Nah, pajak dan subsidi di sini memiliki implikasi yang berlawanan. Pajak itu akan menaikkan harga keseimbangan dan menurunkan kuantitas keseimbangan. Sementara subsidi menurunkan harga keseimbangan dan menaikkan kuantitas keseimbangan. Kita lihat di sini, seperti yang tadi saya katakan bahwa pajak dan subsidi itu akan mengubah fungsi penawaran. Ini adalah fungsi penawaran dalam bentuk fungsi harga. PS sama dengan A plus BQ adalah fungsi penawaran dalam bentuk fungsi harga sebelum pajak dan subsidi. Nah, kemudian di sini ada fungsi penawaran dalam bentuk fungsi jumlah. QS sama dengan A plus BP. Jadi di sini adalah fungsi penawaran sebelum pajak dan subsidi juga. Nah, dengan adanya pajak ya, kita lihat di sini. Seandainya nanti fungsinya berbentuk fungsi P, begitu ada pajak, maka fungsinya berubah menjadi seperti ini. PS sama dengan A plus BQ plus T plus pajaknya. Nah, implikasi pajak di sini akan menaikkan harga keseimbangan. Tandanya di sini plus. Akibat pajak di sini akan menyebabkan harga keseimbangan itu akan naik. Nah, kita lihat di sini bagaimana ini pengaruh subsidi. PS itu akan berubah, fungsi penawarannya berubah menjadi PS sama dengan A plus BQ min subsidi. Nah, subsidi di sini memiliki implikasi menurunkan harga keseimbangan sehingga tandanya di sini minus. Kita lihat ya, memiliki implikasi yang berbeda antara pajak dan subsidi. Nah, kita lihat nih, kalau nanti fungsinya berbentuk fungsi jumlah, fungsi penawaran yang semula berbentuk seperti ini, begitu ada pajak menjadi berubah menjadi QS sama dengan A plus B dikalikan P min TX. Di sini pajak tandanya min, beda dengan ini. Kalau ini tandanya plus. Kalau fungsinya berbentuk fungsi Q, di sini pajak itu bertanda min. Yang menunjukkan implikasi pajak itu akan menurunkan kuantitas keseimbangan. Nah, sedangkan subsidi itu akan menyebabkan kuantitas keseimbangan ini akan naik. Kita lihat tandanya di sini, tandanya plus. Kalau ada subsidi, maka QS itu berubah menjadi QS sama dengan A plus B dikalikan dengan P plus
subsidinya. Jadi kalau kita lihat di sini, pada fungsi yang berbentuk fungsi kuantitas, subsidi di sini bertanda plus, pajaknya bertanda min. Tapi kalau pada fungsi harga di sini, pajak itu plus, subsidi min. Cermati di situ ya perbedaannya ya. Ketika nanti Anda menyelesaikan soal, kita lihat bentuk fungsinya itu fungsinya apa? Apakah fungsi yang berupa fungsi harga atau fungsi jumlah? Ingat-ingat ya konsepnya ya. Pajak itu akan menaikkan harga keseimbangan, subsidi akan menurunkan harga keseimbangan. Pajak itu akan menurunkan kuantitas keseimbangan, subsidi akan menaikkan kuantitas keseimbangan. Sekarang kita langsung praktek ya. Bagaimana nanti menentukan harga keseimbangan akibat adanya pajak dan subsidi. Jika diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 50 min 2Q dan fungsi penawaran PS sama dengan min 30 plus 2Q. Jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Nah, sekarang kita akan cari dulu keseimbangan pasar sebelum pajak, baru nanti kita bandingkan dengan keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, keseimbangan sebelum pajak tadi sudah kita cari dalam slide sebelumnya. Di sini karena fungsinya berupa fungsi P, maka keseimbangan pasar itu adalah PD sama dengan PS. Diketahuilah di sini atau ketemu kuantitas keseimbangan 20. Kemudian kita cari juga tadi sudah dicari harga keseimbangan itu ada di harga 10 ya. Jadi kuantitasnya 20, harga keseimbangannya adalah 10. Nah, sekarang mari kita bandingkan harga keseimbangan baru setelah adanya pajak. Nah, keseimbangan setelah pajak maka kita akan mengubah terlebih dahulu fungsi penawaran ini. Fungsi penawaran kita ubah berbentuk seperti ini. PS sama dengan A plus BQ plus TX. Nah, setelah ada pajak, maka fungsi penawaran itu akan menjadi seperti ini. Yang semula PS itu min 30 plus 2Q, ya, PS min 30 plus 2Q. Kemudian kita masukkan nih pajak Rp10 per unit. Maka PS sama dengan min 30 plus 2Q plus 10. Ini pajaknya. Kita selesaikan ya. Min 30 plus 10, maka menjadi min 20. Maka fungsi penawaran yang baru di sini adalah PS sama dengan min 20 plus 2Q. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide awal tadi, bahwa pengaruh pajak ini hanya mengubah fungsi penawaran. Sebenarnya fungsi permintaan itu tetap ya. Nah, mari kita bentuk nih keseimbangan yang baru setelah adanya pajak. Nah, keseimbangan pasar itu adalah PD sama dengan PS. Nah, PD-nya 50 min 2Q. PS-nya adalah PS yang baru nih, fungsi penawaran setelah pajak. Min 20 plus 2Q. Maka 50 plus 20 ya, ini 20 min 20 ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi plus 20. Kemudian min 2Q yang ada di sebelah kiri ini pindah ke kanan menjadi plus 2Q. Sehingga 70 sama dengan 4Q. Q sama dengan 70 dibagi 4, 17,5. Ketemulah kuantitas keseimbangan. Selanjutnya kita cari nih, berapa harga keseimbangannya. Maka kita substitusikan nilai Q di sini. Q yang berjumlah 17,5 itu kita substitusikan ke dalam salah satu fungsi. Misalnya di sini kita substitusikan ke nilai atau ke fungsi PD ini. Maka di sini PD 50 min 2Q menjadi PD sama dengan 50 min 2. Nah, Q-nya kita masukkan sini, kita substitusikan. Q-nya adalah 17,5. Maka PD sama dengan 50 min 2 kali 17,5 adalah 35. Maka P 15. Jadi di sini ketemulah harga keseimbangan setelah adanya pajak. Sehingga di sini keseimbangan pasar itu terjadi ketika kuantitas 17,5 dengan harga keseimbangannya 15. Terlihat itu, pajak itu membuat kuantitas keseimbangan menurun, sementara harga keseimbangan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita menghitung berapa besarnya pajak yang akan diterima oleh pemerintah, maka kita menghitung caranya seperti ini. 10 kali 17,5. 10 itu dari mana? 10 adalah besarnya pajak. 17,5 ini dari mana? 17,5 adalah kuantitas yang diperdagangkan di pasar itu. Di mana kuantitas yang diperdagangkan atau kuantitas keseimbangan baru setelah pajak adalah 17,5. Sehingga di sini pajak yang diterima oleh pemerintah 175. Nah, sekarang kita akan menghitung dari 175 ini berapakah pajak yang akan ditanggung oleh
konsumen. Nah, pajak yang ditanggung oleh konsumen, kita mencarinya seperti ini. 15 min 10. 15 itu apa? Harga baru akibat adanya pajak. Dikurangi dengan 10, harga sebelum ada pajak. Maka di sini ada selisih ya, selisih 5. Selisih 5 inilah menunjukkan adanya kenaikan harga akibat pajak. Dikali dengan kuantitas ya, kuantitas yang diperdagangkan setelah adanya pajak atau kuantitas keseimbangan baru yaitu 17,5. Sehingga yang ditanggung oleh konsumen adalah 87,5. Nah, lalu berapakah pajak yang ditanggung oleh produsen? Maka kita bisa mencarinya 175 ini yang diterima oleh pemerintah dikurangi yang dibayarkan oleh konsumen, maka yang ditanggung oleh produsen 87,5. Ini kebetulan ya, yang ditanggung konsumen dan produsen itu sama. Oke, inilah bagaimana pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, mari kita lihat ya. Ini adalah soal yang sama tadi. Fungsi permintaan PD sama dengan 50 min 2Q. Dan fungsi penawaran PS sama dengan min 30 plus 2Q. Jika terhadap barang tersebut diberikan subsidi sebesar Rp10 per unit, maka bagaimana ini keseimbangan sebelum subsidi dan keseimbangan baru setelah adanya subsidi? Nah, keseimbangan sebelum subsidi ini seperti ini ya, saya tidak perlu lagi mengulang bagaimana caranya, karena ini sama dengan slide-slide sebelumnya. Nah, ketemulah di sini, keseimbangan sebelum subsidi itu adalah pada kuantitas keseimbangan 20 dan harga keseimbangan 10. Nah, mari kita bandingkan nih setelah adanya subsidi. Nah, keseimbangan setelah subsidi, maka kita harus mengubah dulu nih fungsi penawaran ini. Sama dengan tadi pada kasus pajak ya. Kita ubah nih fungsi penawarannya. Nah, kalau subsidi, maka fungsi penawaran itu kita ubah seperti ini. PS itu sama dengan A plus BQ min subsidi. Di sini tandanya min, yang menunjukkan bahwa subsidi itu nanti akan mengurangi harga keseimbangan. Nah, jadi setelah adanya subsidi, maka fungsi penawaran itu menjadi seperti ini. Yang semula PS sama dengan min 30 plus 2Q, ya, PS sama dengan min 30 plus 2Q, nah, kita masukkan nih subsidinya. Maka PS sama dengan min 30 plus 2Q min 10, ya, subsidinya 10. Dengan tanda min. Maka PS sama dengan min 30, min 10, maka min 40. Kemudian plus 2Q. Inilah fungsi penawaran yang baru setelah adanya subsidi. Sekali lagi ya, fungsi permintaannya tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita bentuk nih keseimbangan pasarnya. Keseimbangan pasar itu, karena di sini fungsinya adalah fungsi P, maka keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS. Nah, kita masukkan nih PD-nya, fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya adalah 50 min 2Q. Nah, fungsi penawarannya, kita ambilkan fungsi penawaran yang baru setelah adanya subsidi. Fungsi penawarannya adalah min 40 plus 2Q. Baru kita selesaikan. 40 di sini ya, pindah ruas menjadi plus 40. Kemudian min 2Q di sini, pindah ruas ke kanan menjadi plus 2Q. Maka di sini 90 sama dengan 4Q. Q adalah 22,5. Inilah kuantitas baru setelah adanya subsidi. Nah, sekarang setelah kita mengetahui kuantitas keseimbangan, kita cari nih berapa harga keseimbangannya. Caranya substitusikan nih nilai Q di sini ke dalam salah satu fungsi. Nah, misalnya di sini saya substitusikan ke dalam fungsi permintaan. Maka di sini yang semula PD sama dengan 50 min 2Q, kita substitusikan di sini kuantitas keseimbangan yang baru ini menjadi, maka Q-nya kita ganti menjadi 22,5 sehingga PD sama dengan 50 min 2 dikalikan 22,5 sehingga PD sama dengan 50 min 45. P star harga keseimbangannya adalah 5. Jadi di sini kita ketemu nih kuantitas dan harga keseimbangan yang baru ada di kuantitas 22,5 dengan harga keseimbangan 5. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan jumlah dan harga keseimbangan sebelum adanya subsidi, begitu ada subsidi, terjadilah peningkatan kuantitas barang yang diperdagangkan, dan di sini ada penurunan harga keseimbangan. Nah, cara menghitung berapa besarnya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, maka kita bisa menghitungnya seperti ini. 10 itu apa? 10 itu adalah subsidinya, 10 per unit, dikali dengan
kuantitas barang yang diperdagangkan atau kuantitas keseimbangan yang baru yaitu 22,5. Maka 10 dikali 22,5 adalah 225. Inilah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dari 225 ini berapa yang diterima konsumen? Maka kita mencarinya 10 dikurangi 5, ini selisih harga ini. Selisih harga yang semula 10, kemudian begitu ada subsidi menjadi 5, maka di sini ada selisih 5. 5 dikalikan 22,5, maka di sini yang diterima oleh konsumen adalah 112,5. Lalu berapa yang diterima oleh produsen? Maka kita tinggal selisihkan. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah 225 dikurangi subsidi yang diterima oleh konsumen 112,5, maka subsidi yang diterima oleh produsen adalah 112,5. Demikianlah contoh bagaimana pengaruh subsidi terhadap harga keseimbangan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yang lain bagaimana pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Kalau dalam slide sebelumnya, soalnya itu berupa fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang berbentuk fungsi P. Nah, dalam soal ini fungsi permintaan dan fungsi penawarannya dalam bentuk fungsi Q. Di mana di sini diketahui fungsi permintaan itu QD sama dengan 100 min 10P. Kemudian fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 10P. Nah, jika dikenakan pajak sebesar Rp2 per unit, maka bagaimanakah keseimbangan sebelum pajak dan keseimbangan setelah pajak? Nah, keseimbangan sebelum pajak ini sudah diketahui dari contoh yang ada di slide sebelumnya. Kita menemukan di sini harga keseimbangan itu pada harga 6 dengan kuantitas keseimbangan 40, atau bisa kita tuliskan dalam pendekatan grafis 46. Nah, sekarang bagaimana ini keseimbangan baru setelah adanya pajak? Keseimbangan setelah pajak kalau bentuknya berupa fungsi Q seperti ini, maka fungsi penawaran ini kita ubah menjadi QS sama dengan A plus B dikalikan P min T. T ini adalah pajak, bentuknya adalah min di sini ya. Artinya di sini pengaruh pajak terhadap kuantitas keseimbangan itu akan menurunkan atau mengurangi kuantitas keseimbangan. Nah, sementara fungsi permintaannya kita biarkan aja ya. Nah, maka dengan adanya pajak ini, fungsi penawaran itu menjadi QS sama dengan min 20 plus 10 dikalikan P min 2. 2 ini adalah pajaknya. Maka selanjutnya QS sama dengan min 20 plus 10 kali P, 10P, 10 kali min 2, maka min 20. Sehingga ketemulah di sini fungsi penawaran yang baru, yaitu QS sama dengan min 40 plus 10P. Nah, selanjutnya keseimbangan pasar kita bentuk menjadi QD sama dengan QS. 100 min 10P, ini fungsi permintaannya ya, 100 min 10P, sama dengan fungsi penawaran yang baru adalah min 40 plus 10P. Kemudian yang ada P-nya kita gabungkan. Min 10P pindah ruas ke kanan menjadi plus 10P. Kemudian di sini min 40 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi plus 40. Sehingga 140, ya 100 tambah 40. Kemudian sama dengan 10P tambah 10P menjadi 20P. Maka harga keseimbangan adalah 140 dibagi 20, yaitu 7. Harga keseimbangan yang baru adalah 7. Selanjutnya kita akan mencari nih kuantitas keseimbangan. Nah, bagaimana ini cara mencari kuantitas keseimbangan? Maka kita substitusikan harga keseimbangan yang jumlahnya 7 ini kita substitusikan ke dalam salah satu fungsi. Misalnya di sini kita substitusikan ke dalam fungsi permintaan. Maka ya, QD 100 min 10P, P-nya ini kita ganti. Kita substitusikan dengan nilai 7. Maka QD sama dengan min 10 kali 7. Min 10 kali 7 adalah min 70. Sehingga di sini kuantitas keseimbangan adalah 30. Nah, kita bandingkan di sini keseimbangan baru setelah adanya pajak, yaitu ada di harga 7 dan kuantitas 30. Sahabat Natagama Televisi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana analisa secara grafis perubahan keseimbangan pasar, yaitu dengan melihat pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Sebelum kita mempelajari bagaimana perubahan keseimbangan harga akibat pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran, mari kita pelajari terlebih dahulu konsep-konsep yang terkait dengan hal itu. Nah, yang pertama kita pelajari konsep tentang perubahan
atau pergerakan sepanjang kurva. Baik kurva permintaan maupun kurva penawaran itu dapat mengalami pergerakan sepanjang kurva. Mari kita simak satu persatu. Nah, pergerakan sepanjang kurva permintaan atau moving of demand curve itu adalah pergerakan dari titik-titik sepanjang kurva permintaan akibat adanya perubahan harga barang. Faktor lain selain harga tidak berubah. Jadi ingat ya, hanya karena faktor harga. Nah, perubahan harga ini akan berakibat adanya perubahan terhadap jumlah barang yang diminta. Kita lihat di sini kurvanya ini. Inilah kurva permintaan yang menunjukkan adanya pergerakan sepanjang kurva. Pada saat harga P1 itu jumlah yang diminta adalah di Q1, yaitu di sini ada di titik A. Nah, terjadilah perubahan harga di sini dari P1 ke P2. Perubahan jumlah yang diminta pun terjadi dari Q1 ke Q2, ada di titik B. Ketika harga berubah lagi menjadi P3, jumlah yang diminta pun berubah naik menjadi Q3, ada di titik C. Nah, inilah yang disebut sebagai pergerakan sepanjang kurva yang ditunjukkan di sini di titik A, B, C. Apa penyebabnya? Penyebabnya sekali lagi karena faktor harga. Nah, sekarang kita simak nih pergerakan sepanjang kurva penawaran atau moving of supply curve. Moving of supply curve adalah pergerakan dari titik-titik sepanjang kurva penawaran akibat adanya perubahan harga. Faktor lain selain harga tidak berubah. Ingat, hanya karena faktor harga. Nah, perubahan harga ini berakibat adanya perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Sesuai dengan hukum penawaran ya, ketika harga barang itu naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga naik. Nah, titik-titik di sini A, B, C, D, E, F, G itu menunjukkan adanya pergerakan sepanjang kurva penawaran. Nah, inilah yang disebut sebagai pergerakan sepanjang kurva. Nah, pergerakan sepanjang kurva ini tidak akan mengubah keseimbangan pasar yang baru ya. Ketika harga itu berubah, yang ada nanti hanya excess demand atau excess supply. Kemudian nanti akan kembali kepada keseimbangan yang semula. Jadi sekali lagi, pergerakan sepanjang kurva itu tidak mengakibatkan adanya keseimbangan yang baru. Apa yang menyebabkan terjadinya keseimbangan yang baru? Mari kita simak konsep berikutnya. Konsep berikutnya adalah pergeseran. Kalau tadi kalimatnya pergerakan atau moving, sekarang pergeseran kurva. Ini kita bahas terlebih dahulu kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan atau shifting of demand curve itu penyebab utama adalah karena tidak berlakunya lagi asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu mengalami perubahan. Atau kita bisa mengartikannya, pergeseran kurva permintaan itu artinya pada harga yang sama terjadi perubahan jumlah yang diminta. Nah, kurva permintaan itu dapat bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Kita lihat kurvanya di sini. Kurva permintaan bisa geser ke kanan, bisa pula geser ke kiri. Bergeser ke kanan, nah, lihat nih, bergeser ke kanan, itu artinya pada harga yang sama terjadi peningkatan jumlah barang yang diminta atau increase. Mengapa demikian? Karena titik nol itu ada di sebelah kiri. Nah, sebaliknya, kurva permintaan juga bisa bergeser ke arah kiri, yang artinya pada harga yang sama terjadi penurunan jumlah yang diminta atau decrease of demand quantity. Mengapa geser ke kiri itu artinya berkurang? Karena titik nol itu ada di sebelah kiri. Paham ya? Nah, kemudian kurva penawaran juga ini bisa mengalami pergeseran. Pergeseran kurva penawaran atau shifting of supply curve artinya pada harga yang sama, kurva penawaran itu dapat bergeser ke arah kiri atau ke arah kanan, di mana penyebabnya adalah faktor-faktor lain selain harga mengalami perubahan atau ceteris paribus tidak berlaku lagi. Nah, atau pada harga yang sama, jumlah yang ditawarkan itu berubah. Harganya sama, jumlah yang ditawarkan itu berubah. Di mana di sini kurva penawaran itu bisa bergeser ke arah kiri, bisa pula bergeser ke arah kanan. Bergeser ke arah kiri artinya apa? Pada harga yang sama, jumlah barang yang ditawarkan itu makin berkurang atau decrease of supply quantity. Sementara bergeser ke arah kanan, itu artinya pada harga yang sama, jumlah barang yang ditawarkan
itu makin bertambah. Jadi di sini ya, sekali lagi, terkait dengan perubahan keseimbangan harga, maka ada istilah pergeseran dan perubahan. Nah, yang menyebabkan adanya perubahan keseimbangan pasar itu adalah pergeseran. Pergerakan sepanjang kurva itu tidak menciptakan keseimbangan yang baru. Setelah kita mempelajari konsep pergerakan dan pergeseran kurva, sekarang kita masuk nih ke pokok pembahasan utamanya, yaitu kita akan mempelajari pergeseran harga keseimbangan. Pergeseran harga keseimbangan atau terciptanya harga keseimbangan yang baru itu akan tercipta jika ada pergeseran kurva permintaan atau kurva penawaran. Nah, apa penyebabnya? Yaitu ketika ceteris paribus tidak berlaku lagi atau faktor lain selain harga mengalami perubahan. Nah, kita lihat di sini, ini ada gambar yang menunjukkan keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar terjadi ada di harga 6 dengan kuantitas 40. Nah, keseimbangan pasar ini akan berubah ketika kurva permintaan atau kurva penawaran ini mengalami pergeseran. Ketika kurva ini mengalami pergeseran, maka akan tercipta keseimbangan yang baru. Mari kita lihat satu persatu bagaimana penyebabnya. Yang pertama ya, pergeseran harga keseimbangan atau perubahan keseimbangan pasar yang baru itu tercipta karena bergesernya kurva penawaran. Kita lihat di sini ada dua kurva penawaran. Yang pertama ya, kurva penawarannya di sini bergeser ke arah kiri dari S ke S1. Ketika kurva penawaran ini bergeser ke arah kiri, artinya jumlah barang yang ditawarkan itu makin berkurang atau decrease of supply quantity. Jumlah barang yang ditawarkan ini makin berkurang. Yang semula di sini 45 berkurang menjadi 35. Apa akibatnya ketika supply berkurang sementara permintaan itu tetap? Harga keseimbangan itu akan naik, yang semula 25 menjadi 35. Apa penyebabnya? Penyebabnya misalnya pajak, biaya produksi naik, produsen memperkirakan akan terjadi kenaikan harga. Nah, ini pernah kita bahas nih, ada di video seri pertama ketika kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran berikut dengan sifat pengaruhnya ya. Nah, di sini kita lihat juga kurva penawaran di sini ada yang bergeser ke arah kanan, yaitu dari S ke S1. Artinya jumlah barang yang ditawarkan itu bertambah atau increase of supply quantity. Yang semula 40, jumlah barang yang ditawarkan naik menjadi 50. Apa akibatnya terhadap harga keseimbangan? Harga keseimbangan itu akan turun. Yang semula 40 di titik E di sini berubah menjadi 30 ada di titik E1. Jadi kalau penawaran bertambah, permintaan itu tetap akan menyebabkan harga keseimbangan itu akan turun. Sebaliknya di sini, ketika kalau penawaran itu berkurang, permintaan tetap, maka harga keseimbangan itu akan naik. Nah, apa penyebab di sini yang menyebabkan increase? Misalnya subsidi, biaya produksi turun, jumlah produsen bertambah. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan kurva penawaran ini bisa bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, terkait dengan pajak dan subsidi pada pendekatan matematis sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke. Nah, faktor yang kedua adalah pergeseran harga keseimbangan akibat bergesernya kurva permintaan. Kita lihat di sini ada dua kurva permintaan di sini. Ada yang bergeser ke arah kanan, ada yang bergeser ke arah kiri. Nah, ketika kurva permintaan ini bergeser ke arah kanan atau increase of demand quantity, artinya jumlah permintaan itu bertambah dari yang semula 30 naik menjadi 40. Sementara di sini penawarannya tetap. Apa yang terjadi dengan harga keseimbangan? Kita lihat sini titik E di sini. Yang semula harganya 20, ketika permintaan itu naik menjadi 40, harga itu naik menjadi 30. Jadi kenaikan permintaan sementara penawarannya tetap itu akan mengakibatkan kenaikan harga. Nah, apa penyebabnya yang seperti ini? Misalnya karena intensitas barang atau jasa itu meningkat, atau karena
harga barang substitusi meningkat. Nah, ini pun sama ya, pernah kita bahas ketika kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, berikut sifat pengaruhnya. Nah, kurva permintaan juga di sini bisa bergeser ke arah kiri. Artinya jumlah permintaan itu berkurang atau decrease of demand quantity. Apa akibatnya? Kalau permintaan berkurang, sementara penawaran itu tetap. Yang terjadi, harga keseimbangan itu akan turun. Kita lihat di sini, ketika semula permintaannya 45, itu harganya 25. Tapi ketika permintaan itu menurun menjadi 30, harga itu turun di sini menjadi 15. Jadi kalau permintaan berkurang, penawaran tetap akan menyebabkan harga itu menurun. Apa penyebabnya? Misalnya, intensitas barang atau jasa menurun, harga barang substitusi menurun. Jadi ini penyebab yang kedua ya, yang menyebabkan terciptanya keseimbangan pasar yang baru, yaitu akibat pergesernya kurva permintaan. Nah, sekarang kita masuk nih ke penyebab yang ketiga pergeseran harga keseimbangan karena bergesernya kurva permintaan dan kurva penawaran. Artinya yang bergeser ini kedua kurvanya, baik kurva permintaan maupun kurva penawaran mengalami pergeseran. Kita lihat di sini, kurva permintaannya itu bertambah. Dia bergeser ke arah kanan, dari D ke D1. Penawarannya pun bertambah, dari S ke S1. Kenaikan permintaan ini juga diimbangi dengan kenaikan penawaran. Apa akibatnya nih terhadap harga keseimbangan? Harga keseimbangan di sini naik. Yang semula P menjadi P1. Yang semula titiknya di sini titik E menjadi titik E1. Nah, mengapa di sini terjadi kenaikan harga keseimbangan? Karena kenaikan permintaan di sini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan penawarannya, atau efek demand itu lebih tinggi daripada efek supply. Nah, fenomena kenaikan tiket angkutan umum menjelang hari raya atau menjelang liburan itu bisa digambarkan seperti ini. Jumlah masyarakat yang ingin menggunakan jasa angkutan meningkat karena orang mau mudik atau mau liburan di kampung. Kemudian juga pemerintah menambah fasilitas jasa angkutan. Tetapi di sini kenaikan jumlah permintaan, jumlah orang yang mudik itu lebih besar dibandingkan dengan kenaikan suplai angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya tiket angkutan umum menjelang hari raya itu mengalami kenaikan. Demikian. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.